Selamat pagi, Bapak dosen yang kami hormati, khususnya Bapak Ariwira Andika STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai memahami faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam organisasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Nikade Anggi Agustina Cahyani, absen 19, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Arda Wirpona, nomor absen 30. Berikut adalah pembahasan materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan, yang kedua faktor-faktor eksternal, yang ketiga faktor-faktor internal. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perubahan organisasi adalah proses transformasi yang mengubah kondisi lama menjadi kondisi baru yang lebih baik. Perubahan dapat terjadi pada struktur, strategi bisnis, sistem kerja, teknologi, maupun budaya organisasi. Adapun perubahan organisasi menurut para ahli, yang pertama, Robbins dan Judge tahun 2017, perubahan organisasi adalah usaha untuk bergerak dari keadaan saat ini menuju keadaan masa depan yang diinginkan guna meningkatkan efektivitas. Yang kedua, menurut Kurt Lewin melalui model Unfreeze Change Refresh menekankan bahwa perubahan memerlukan pelepasan kebiasaan lama, penerapan praktik baru, dan penguatan budaya baru. Yang ketiga, menurut Siagian tahun 2002, di mana perubahan bukan hanya formalitas administratif, tetapi strategi manajerial untuk menjaga relevansi organisasi. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah semua kekuatan, peristiwa, dan kondisi di luar kendali sebuah entitas seperti individu, organisasi, atau perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja, keputusan, dan keberhasilannya. Faktor internal adalah segala sumber daya, kemampuan, dan kondisi yang ada di dalam kendali organisasi. Faktor ini bisa dikendalikan namun tetap dapat menimbulkan perubahan strategis. Selanjutnya ada faktor eksternal atau di luar organisasi. Yang pertama ada globalisasi dan persaingan global, yang dimana mendorong standar internasional, efisiensi, dan inovasi. Contohnya itu ada industri otomotif beralih ke kendaraan listrik. Yang kedua ada perkembangan teknologi seperti digitalisasi, AI, big data, dan otomasi. Contohnya ada perbankan beralih ke digital banking, industri retail terdorong ke e-commerce. Yang ketiga, regulasi pemerintah yang dimana kebijakan baru menuntut penyesuaian sistem kerja yang wajib dipatuhi perusahaan. Contohnya regulasi emisi karbon mendorong pabrik melakukan investasi teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, perubahan sosial budaya di mana kesadaran konsumen pada kesehatan, etika, dan keberlanjutan. Contohnya itu munculnya tren produk plant-based dan eco-friendly. Faktor internal berasal dari kondisi dalam organisasi sendiri. Yang pertama, yaitu ada kepemimpinan dan visi pemimpin, yang dimana pemimpin visioner mendorong perubahan yang besar. Sebagai contoh, transformasi digital di Gojek dipelopori oleh pemimpin yang progresif. Yang kedua, yaitu ada struktur organisasi, yang dimana restrukturisasi untuk efisiensi dan fokus pasar. Sebagai contoh, perusahaan holding yang memecah unit usaha ke dalam strategic business unit. Yang ketiga yaitu ada budaya organisasi, yang dimana budaya fleksibel mudah beradaptasi sedangkan birokrasi lambat. Sebagai contoh, startup dengan budaya kolaboratif. Yang keempat yaitu ada teknologi internal dan proses operasional, yang dimana perusahaan harus memperbarui alat, sistem, dan metode kerja. Sebagai contoh, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP menggantikan sistem manual. Yang kelima yaitu ada karyawan dan SDM, yang dimana merupakan faktor penting dalam mendorong perubahan organisasi. Ketidakpuasan, tuntutan, kesejahteraan, atau konflik internal bisa mendorong perubahan. Sebagai contoh, mogok kerja buruh memaksa manajemen mengevaluasi sistem upah dan komunikasi. Tekanan stakeholder serta krisis dan tantangan baru. Yang pertama yaitu ada pelanggan, yang dimana pelanggan menuntut kualitas, harga terjangkau, dan pelayanan cepat. Yang kedua yaitu ada investor, yang dimana investor menginginkan laba yang stabil, efisiensi, dan transparansi. Yang ketiga yaitu ada masyarakat dan pemerintah, menuntut tanggung jawab sosial dan keberlanjutan atau corporate social responsibility. Stakeholder sendiri berperan sebagai kekuatan moral dan ekonomi yang mendorong perusahaan melakukan transformasi. Yang selanjutnya yaitu ada krisis dan tantangan baru. Krisis internal seperti penurunan laba, konflik antar divisi, stagnasi inovasi. Krisis eksternal seperti pandemi, krisis energi, dan disrupsi digital.
Yang terakhir yaitu ada tantangan baru, yang dimana munculnya unicorn dan startup disruptif yang mengubah peta persaingan. Tanda-tanda perlunya perubahan. Organisasi perlu segera bertransformasi jika menghadapi tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya kinerja organisasi, yang dimana target tidak tercapai, laba menurun, pangsa pasar menyusut, serta produktivitas rendah. Yang kedua yaitu ada tingginya keluhan pelanggan, yang dimana meningkatkan customer complaint, hilangnya loyalty, kualitas produk atau jasa tidak sesuai harapan. Yang ketiga yaitu ada produktivitas karyawan rendah, karyawan kehilangan motivasi, absensi meningkat, keterampilan tidak relevan, atau terjadi konflik antar karyawan. Yang keempat yaitu tidak lagi relevan dengan kondisi pasar. Perusahaan gagal mengikuti tren baru, lambat beradaptasi dengan digitalisasi atau perubahan perilaku konsumen. Yang kelima yaitu ada krisis organisasi, yang dimana pandemi, gangguan rantai pasok, kehilangan daya saing, kebangkrutan pesaing, atau munculnya disrupsi industri. Implikasi bagi organisasi. Yang pertama yaitu ada perubahan adalah sebuah kebutuhan permanen, bukan pilihan sementara. Organisasi yang menolak perubahan beresiko tertinggal dan hilang dari pasar. Yang kedua yaitu ada pemimpin harus menjadi agen perubahan atau change agent, yang mampu mengelola resistensi, memotivasi karyawan, dan menanamkan budaya inovatif. Yang terakhir yaitu ada keberhasilan perubahan ditentukan oleh kemampuan organisasi itu sendiri di dalam mendiagnosa masalah secara tepat, merencanakan strategi, dan mengimplementasikan perubahan secara sistematis. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami, perubahan organisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari baik karena dorongan faktor eksternal maupun internal. Globalisasi, perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, serta perubahan sosial budaya menjadi pemicu utama dari luar organisasi yang menuntut adanya penyesuaian strategi dan sistem kerja. Di sisi lain, faktor internal seperti gaya kepemimpinan, struktur organisasi, budaya kerja, teknologi internal, serta kondisi karyawan dan sumber daya manusia juga berperan besar dalam menentukan arah dan keberhasilan perubahan. Tekanan dari para stakeholder serta adanya krisis atau tantangan baru semakin mempertegas bahwa organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal dalam persaingan. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan bergantung pada sejauh mana organisasi mampu mendiagnosa masalah, merumuskan strategi, serta mengimplementasikan langkah-langkah perubahan secara konsisten dan sistematis. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman atas perhatian yang telah diberikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak dan teman-teman sekalian. Sekian dari kami, selamat pagi dan terima kasih.